Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat umur, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk tetap beraktivitas dan berbuat sesuatu untuk bekal kita di akhirat nanti. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat teriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pada hari ini, saya akan menyampaikan materi agama Islam yang mengulas tentang kematian dan musibah yang terjadi saat ini di Indonesia. Apalagi kalau bukan wabah COVID-19. Sekarang banyak manusia meninggal karena terkena penyakit COVID-19. Begitu besar ujian yang Allah berikan kepada seluruh umatnya di seluruh dunia, dengan memberikan musibah yang sampai saat ini dampaknya masih sangat besar bagi kesehatan manusia. Dapat saya tarik kesimpulan dari berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yaitu sebagai pengingat diri agar hamba-hambanya selalu ingat kepadanya dan selalu berbuat kebaikan dan menambah amalan yang sering terlupa. Dengan memberikan ujian itu, Allah ingin melihat sanggupkah hamba-hambanya melewati ujiannya, karena sesungguhnya kematian jarang diingat orang, padahal kematian sangat dekat dengan manusia. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Berziarah kuburlah kalian, karena hal itu dapat mengingatkan kalian pada kematian." Hadis riwayat Muslim. Kata kematian yang paling pertama kita ingat, mungkin tempat peristirahatan kita yang terakhir, menunggu sampai hari hisab tiba, di mana kita ditempatkan di rumah baru kita, sebuah lubang gelap kecil seukuran tubuh manusia, yang begitu sunyi tanpa teman dan penolong seorang pun. Sering kita mendengar dalam ceramah agama Islam bagaimana para ustadz mengingatkan setiap muslim untuk selalu mengingat kematian dengan cara sering berzikir, bertaubat, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang agama. Adapun manfaat dari mengingat kematian adalah selalu berbuat kebaikan dan takut untuk berbuat maksiat, menjadi rajin beribadah, tidak cinta dunia berlebihan, karena harta dan segala sesuatu yang kita cintai di dunia akhirnya akan kita tinggalkan, dan pada saat kematian tiba, kita hanya menggunakan kain kafan saja. Bila menghadapi cobaan, lebih sabar dan kuat, karena tahu siksa di alam kubur dan siksa pada hari hisab nanti lebih dahsyat daripada itu. Selalu bertaubat dan bersikap rendah hati dan tidak sombong. Sering seseorang bila ingat akan kematian yang dapat menghampiri kapan saja, menjadi begitu taat beribadah, bersedekah, dan sangat sayang kepada keluarganya. Tetapi, orang lebih sering lupa akan akhir hidupnya yang bisa datang kapan saja, dengan lebih mencintai dunia secara berlebihan. Tetapi, cinta pada akhirat hanya sedikit saja, malah seolah-olah lupa bahwa kematiannya dapat menjemput kapan saja. Zar'ah ibnu Abdillah meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, manusia itu lebih mencintai kehidupan, padahal kematian itu lebih baik baginya. Manusia juga lebih mencintai harta yang banyak, padahal sedikit harta itu lebih sedikit hisabnya bagi dirinya. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Dalam ceramah agama Islam yang disampaikan seorang ustadz di sebuah masjid di Jakarta Pusat pada bulan Ramadan lalu, beliau mengatakan bahwa pada dasarnya semua umat muslim menginginkan mati dalam keadaan husnul khatimah atau akhir yang baik. Dan manusia tidak mengetahui mati di hari apa, di mana atau sedang apa, karena kematian itu adalah hal yang gaib, sama halnya dengan kiamat. Hanya Allah lah yang tahu. Yang harus diingat dalam kematian adalah kedatangannya mendadak, dan bila sudah datang waktunya tak bisa ditolak. Tetapi manusia bisa berusaha dalam keadaan seperti apa ia akan mati.
husnul khatimah atau su'ul khatimah, akhir yang buruk. Untuk mencapai husnul khatimah pada saat kematian, manusia bisa melakukan amal solih yang istiqomah. Agar bisa istiqomah, yaitu dengan memperbanyak zikr maut atau banyak-banyak mengingat mati. Penyebab su'ul khatimah menurut sebagian ulama ada 4 faktor, yaitu yang pertama mengabaikan sholat, yang kedua minum minuman khamr, yang ketiga durhaka kepada kedua orang tua, dan yang keempat menyakiti kaum muslim. Anas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Perbanyaklah mengingat kematian, karena hal itu dapat membersihkan dosa dan menjadikan zuhud di dunia. Jika kalian mengingatnya ketika kaya, ia akan menghabiskan harta itu di jalan Allah. Jika mengingatnya ketika dalam keadaan miskin, ia akan menjadikan kalian ridho akan kehidupan." Setiap manusia tidak bisa lari dari kematian. Meskipun dia bersembunyi di hujung bumi pun, bila ajal sudah menjemput, pasti dia akan mati. Bila Allah menghendaki maut akan datang, di mana dan kapan saja, sesuai dengan firman-Nya, katakanlah bahwasanya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya ia akan menemui kamu. Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Demikian pula dalam surat Qaf ayat 19, Allah berfirman, "Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenarnya. Demikianlah yang kamu tidak dapat melarikan diri daripadanya." Sebenarnya, tidur yang kita jalani setiap hari amat dekat dengan kematian. Nyawa manusia ditahan ketika sedang tidur. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah juga berfirman dalam surat Az-Zumar, surat 39 ayat 42. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan lepaskan